Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar lagi mengenai dimensi 3, yaitu tentang dimensi 3, tetap tentang jarak. Kita melanjutkan ke materi sebelumnya ya. Jadi yang akan kita pelajari itu peta konsepnya. Kemarin kita sudah belajar tentang jarak dari titik ke titik. Ya, jarak dari titik ke titik itu misalkan titik A ke titik B, jarak titik ke garis itu dari titik ke ruas garisnya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah jarak titik ke bidang, ya, jarak titik ke bidang dan jarak garis ke garis. Jadi, untuk hari ini yang akan kita pelajari itu ya. Nah, kita lihat ke jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang itu harus garis tegak lurus dengan bidang. Jadi garis tegak lurus dengan bidang, ini misalkan ya, jaraknya, ini misalkan garis G tegak lurus dengan bidang A. Jadi ini garisnya, itu dia harus tegak lurus dengan bidang A. Bidang A-nya ini ya. Nah, terus G tegak lurus dengan B juga. Jadi G itu tegak lurus pada bidang V. Bidang V ini keseluruhan bidang ya. Jadi yang berpotongan. Jadi berpotongan antara garis A dan garis B. Tuh. Jarak titik ke bidang. Kita lihat peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke ke bidang V adalah panjang ruas garis. Kita lihat. Ini titik A, jaraknya ke bidang V ini. Di manakah jaraknya? Nah, jadi jaraknya itu terletak di tengah-tengah bidang. Jadi perpotongan diagonal ini ya. Nah, jadi panjangnya adalah ruas garis yang menghubungkan tegak lurus. Nah, jadi ini panjangnya dengan bidang V. Itu ya. Tuh. Terus kita ke contoh, langsung kita ke contoh. Jadi intinya ya. Nah, misalkan ke contoh diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Berarti semua rusuknya sama ya, 10 cm. Terus jarak titik A ke bidang B, D, H, F. Nah, bidangnya ini ya. Jadi ini bidang B, D, H, F. Jarak titik A ini yang manakah letaknya? Yang tegak lurus dan yang dekat. Kalau boleh nggak Bu ini ke D, ke H, ke F, ke B, ke tengah-tengah? Boleh, tapi apakah ke titik itu tadi tegak lurus ya? Jadi jaraknya itu yang tegak lurus dengan bidang. Berarti jaraknya ini adalah dari garis A ke tengah-tengah BD, itu kita kasih nama bidang P. Jadi jarak antara titik A ke bidang BDHF itu adalah P, itu ya. Jadi kita harus bisa menentukan jaraknya itu di mana gitu. Oke ya. Jadi kita lihat pembahasannya. Jadi jarak titik A, ini jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah panjang AP. Nah, ini panjang AP. AP ini kan separuh dari AC, ya kan? Nah, AP itu setengah dari AC. Sebelumnya pada jarak titik ke titik pada kubus, kita sudah punya kesimpulan kalau apa? Kalau AC itu merupakan diagonal bidang, ya kan? Diagonal bidang itu tuh berarti sisi akar 2. Berarti AC-nya kita sudah tahu akar 2. Berarti 10 akar 2. Jadi setengah dikali 10 akar 2. Jadi dapatlah AC-nya berapa? 5 akar 2 itu ya. Jadi mudah. Mungkin nanti yang agak bingung letaknya jarak titik A ke bidang BDHF itu yang mana sih Bu? Kayak gitu kan Ibu sudah bilang. Jadi jaraknya itu yang tegak lurus. Boleh ke tengah-tengah bidang sini, boleh ke semua titik ini, tapi mana letak yang tegak lurus dan terpendek. Itu intinya ya.
Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 itu. Terus kita lihat ke contoh 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan. Jadi 5 sekarang. T, A, B, C, D. Karena 5 segi 4 beraturan, berarti semua sisi alasnya itu sama. Ya, jadi misalkan panjang AB itu sama dengan 8 cm. Dan TA itu adalah 12 cm. Jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Itu ya. Nah, jadi peragaannya mana Bu jarak yang tegak lurus? Nah, di tengah-tengah di sini, ya kan? Nah, di tengah-tengah ini. Jadi, misal kita lihat ke pembahasannya, ya. Jadi, jarak titik T ke bidang A, B, C, D itu jarak titik T ke perpotongan boleh AC dan BD. Jadi, perpotongannya. Tetap ya, jadi di tengah-tengah sini, ya. Jadi, nah ini kita misalkan itu TP, titiknya ini P. Kenapa di sini, Bu? Karena dia tegak lurus, ya. Ini nanti tegak lurus T, tegak lurus dengan DB, T tegak lurus dengan AC, seperti itu. Ya, jadi AC itu merupakan diagonal persegi, ya enggak? Nah, jadi kita sudah dapat garis TP ini yang dicari. Terus tentukan, kita harus berimajinasi, tentukan garis lagi supaya dia ada membentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau kita lihat ini ke C, T, P, C. Ini bisa ya. Tuh, ya. Jadi AC itu kalau kita lihat AC-nya itu 8 akar 2. Kenapa? Karena dia setengah dari AC itu merupakan diagonal bidang. Seperti itu. Jadi kalau PC itu separuh dari AC nanti. Ya, PC adalah separuh dari AC, itu nilainya ya, nilainya sama dengan berapa nilainya? Nah, jadi 8 dibagi setengah berarti 4 akar 2. Jadi sudah kita punya ya 8 dibagi 2 berarti 4 akar 2. TC-nya berapa, Bu? TC itu sama dengan TA ya. Boleh loh menggunakan segitiga TPA, boleh. Boleh nggak, Bu? TPB, boleh juga ya. Tuh. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi, AP itu setengah AC, makanya AP-nya itu 4 akar 2. Itu ya. Jadi, TP itu berapa? Nah, kita lihat. AP, T, APT, segitiga APT. Berarti yang sisi miringnya yang mana? Yang TA ya. Berarti kalau TA sisi miring, kalau mencari TP berarti TP sama dengan akar dari TA atau AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Kita masukkan nilainya. Berapa TA atau AT? AT-nya 12, berarti 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Kita selesaikan. Ya, 144 itu 12 kuadrat dikurang 32. 32 itu 4 akar 2. Dapat dari mana, Bu? Nah, ini lihat. Sebelumnya 4 kuadrat itu 16. Terus akar 2 kuadrat itu 2. 16 dikali 2, 32. Dari situ ya. Oke, jadi 144 dikurangi 32 jadinya akar 112. Bu, cara ngeluarin akar gimana? Kemarin udah Ibu ajari cara ngeluarin akarnya itu. Jadi dibagi dengan nilai yang bisa dikuadratkan. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat. Nah, kita lihat angka di belakangnya sini itu 2. Ya kan? 2. Nah, berarti 4. Kan kalau kuadrat itu 4. Terus, nah, 4, 9. Ya. Terus habis 9, 16. Nah, ya. Dan seterusnya. Seperti itu kan. Jadi nilai mana? Ya. Jadi nilainya itu adalah 4 akar 7. Dapat dari mana, Bu? 4 akar 7, 16 ya. Ini sama dengan nilainya itu
akar 16 dikali 7 ya. Jadi 16 keluar akarnya 4, masih sisa tuh 7 seperti itu ya. Oke, jadi dapatlah nilai TP 4 akar 7. Masih ya, jarak dari titik ke bidang. Kita lihat ke contoh 3. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini kubusnya dengan panjang rusuknya 9 cm. Berarti kalau panjang rusuknya 9 cm, seluruhnya 9 cm. Yang ditanya jarak titik C ke bidang B, D, G, ya, B, D, G. Nah, jadi ini ke segitiga. Jadi yang kita lihat titik C itu di mana? Oke, titik C di sini. Nah, selanjutnya tentukan C itu dengan bidang BDG. Dia itu yang tegak lurus kemana, Bu? Nah, kalau kita ke B ini nggak tegak lurus ya. Terus ke tengah-tengahnya sini tegak lurus nggak? Ya. Kita lihat ya ke pembahasannya. Ya, jadi jarak titik C ke bidang BDG yaitu ruas garis ya kita lihat ruas garis yang dibuat melalui titik C tegak lurus dengan GT. Nih. Kenapa ke sini, Bu? Karena kalau ke titik B ini nah, kalau ke titik B ini tidak tegak lurus, ke sini juga tidak tegak lurus, ke atas sini juga tidak. Nah, ke tengah-tengah sinilah ya. Dia tegak lurus. Nah, di sini tegak lurusnya. Jadi kita buat CT ya. Itu. Karena C tegak lurus dengan GT. Itu ya. Nah, tuh terus. Nah, maka pertengahannya ini yang siku-sikunya. Kalau yang ini tadi belum siku-siku karena ini miring nyandar ke dinding sana. Tuh ya. Jadi jaraknya adalah CP. Ya, CP itu sepertiga CP itu sepertiga dari CE ya, karena yang ditanyakan CP. Jadi sepertiga CE ini merupakan diagonal ruang kan? Ya, CE merupakan diagonal ruang karena kalau setengahnya di sini, sepertiganya ya, ini seperempatnya. Jadi sepertiga dikali 9 akar 3, 3 akar 3 seperti itu. Jadi jarak C ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jarak dari garis ke garis ya. Materi selanjutnya itu jarak dari garis ke garis. Misalkan peragaan ini menunjukkan antara garis G ke garis H. Jaraknya itu yang mana ya? Nah, jadi jarak antara garis G dan garis GH itu adalah panjang ruas garis yang ya, kita lihat contohnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, jadi semua panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak. Ya, tentukan jarak yang pertama A garis AB ke garis HG. Nah, ini AB ke garis HG, yang B garis AD ke garis HF itu ya. Jadi garis AD ke garis HF. Yang C garis BD ke garis EG.
Nah, ini kalau dilihat enak ya. Jadi kita lihat ke pembahasannya. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Jadi yang pertama tadi jarak garis AB ke garis HG. Jadi AB AB dengan HG. Yang mana jaraknya? Ya. Jadi kalau kita lihat AH itu tegak lurus kan dengan HG. AH itu tegak lurus dengan HG, ya. Nah, maka AH tegak lurus juga dengan AB, ya. Jadi AH ini tegak lurus dengan HG, tegak lurus juga dengan HB. Itu. Jadi kita lihat berapa panjangnya. Nah, ini kan sudah tahu. AH itu 4/2 karena dia diagonal sisi. Terus yang kedua, jarak ya AD ke garis HF ya. AD ke garis HF. Kita lihat AD-nya mana? Nah, ini AD dengan HF ya. Karena AD ini dengan HF di sini. Yang manakah letak jaraknya? Yang tegak lurus ya. Jadi DH itu tegak lurus dengan AD ya. DH itu tegak lurus juga dengan AD. Terus DH tegak lurus juga dengan HF seperti itu ya. Seperti itu. Jadi panjangnya sudah dapat. Inilah jaraknya HD ini 4 cm ya. Terus kita lihat selanjutnya tadi jarak garis BD ke garis EG. Nah, kita lihat BD ke EG. Nah, jaraknya ini ya juga mudah ya. Boleh di tengah-tengah sini kan. Nah, ya, jadi perpotongan antara sisi atas dengan sisi bawah, diagonal sisi atas dengan sisi bawah. Boleh nggak Bu jaraknya sama dengan FB? Boleh, sama aja jaraknya. Ya, jadi kalau panjangnya 4 berarti nilainya juga 4. Nah, jadi AE ya itu sama dengan 4 cm. Itu ya. Terus ya, jadi itu tadi materi jarak dari titik ke bidang, satu lagi garis ke garis ya. Untuk hari ini kita akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.